kita jumpa lagi di segmen Pusaka Walhi, segmen khusus memperingati 40 tahun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Saya Malika. Teman-teman, nilai keadilan gender menjadi salah satu nilai yang diperjuangkan oleh Walhi. Walhi menyadari tidak mungkin perjuangan keadilan lingkungan dapat terwujud tanpa adanya keadilan gender. Nah, sejak kapan Walhi memiliki kesadaran tersebut dan upaya apa saja yang dilakukan untuk memastikan nilai keadilan gender dapat diwujudkan dalam advokasi lingkungan hidup maupun dalam kerangka keorganisasian Walhi? Untuk membahas keadilan gender dan lingkungan hidup, saya sudah bersama dengan Arimbi Heru Putri. Halo Mbak Arimbi. Halo, Kabar baik. Bagaimana dengan Mbak Arimbi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Arimbi, kita mau diceritain lagi nih, apa yang melatar belakangi memasukkan nilai atau perspektif keadilan gender dalam advokasi lingkungan hidup Walhi? Terima kasih. Mungkin saya harus mulai dari situasi pada masa-masa saya dari Walhi. Iya. Tahun 89. Kemudian tahun 2000. Tahun 90-an itu pemahaman mengenai keadilan gender, jangankan keadilan gender, pemahaman mengenai masalah gender, apalagi keadilan gender, apalagi gender dan lingkungan masih sangat minim. Baik di level Walhi maupun di level teman-teman gerakan perempuan yang mengusung isu keadilan gender gitu. Nah, Walhi pada tahun 90-an juga sudah mulai memfokuskan diri dalam isu advokasi. Dulu sebelumnya kan lebih banyak beratnya ke sosialisasi soal masalah lingkungan. Nah, jadi tahun 90-an itu ketika advokasi dimulai, pengalaman-pengalaman di lapangan sudah mulai banyak, pengaduan-pengaduan konflik lingkungan sudah mulai banyak. Kita lihatnya ada bicara soal keadilan ya, karena dalam konteks lingkungan kan keadilan antar generasi itu adalah isu pertama ketika kita gerakan lingkungan di internasional dan juga berimbas di Indonesia, bicara soal keadilan antar generasi ketika kita membangun isu pembangunan berkelanjutan. Tetapi kita ingin lebih mendetailkan apa sih keadilan. Nah, masuklah isu keadilan gender. Dan dengan melihat masalah-masalah lingkungan itu tidak, kita melihat dampak-dampak lingkungan itu mengena berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Saya ingat tahun 95 gitu, tahun 93 kita mulai riset soal tenun. Ya, jadi orang bingung ngapain Walhi orang lingkungan kok ngomongin tenun. Tenun kan urusannya jauh banget gitu. Kalau lingkungan kan orang yang Walhi kan pencipta alam, gitu, nanam pohon segala macam. Tapi waktu itu riset itu saya dengan Mbak Emi, kita melihat bahwa dalam tenun itu ada domain perempuan dan di dalamnya sebenarnya banyak sekali konservasi lingkungan terjadi. Kita melihat misalnya dalam waktu itu riset kita di Flores ya, risetnya di Sika dan Growe. Dalam satu lembar tenun ketika seorang perempuan menenun itu sebenarnya melibatkan keanekaragaman hayati. Nah, kalau budaya tenun hilang, budaya konservasi keanekaragaman hayati hilang. Nah, tahun 95 ide tentang itu terlalu jauh, membingungkan. Jadi kami saya ingat sekali banyak yang tawain, ngapain ngurusin tenun Walhi. Dan bahkan hasil riset itu kita bawa dalam pertemuan di Beijing, ya, pertemuan perempuan sedunia kelima kalau nggak salah di Beijing, yang nanti menghasilkan Beijing platform. Kita bukan hanya hasil risetnya kita bawa, tapi penelitian-penelitiannya juga kita bawa dan itu memang sangat berbeda dalam gerakan lingkungan pada saat itu dan gerakan perempuan pada saat itu. Gerakan perempuan masih bicara soal kekerasan terhadap perempuan ya, sampai sekarang masih berlangsung, tapi melihat kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan pembebasan gender yang juga dialami laki-laki perempuan di bidang lingkungan atau sumber daya alam itu masih kurang. Nah, kita datang dengan membawa ide soal kalau perempuan juga punya peran di dalam konservasi sumber daya alam, bukan hanya dalam area konflik, tapi ketika dia bekerja. Contohnya ada dengan tenun. Bisa dibayangkan dalam satu pewarnaan ya, misalnya indigo itu melibatkan bisa 8 atau 9 tanaman. Nah, kalau tanaman-tanaman itu hilang, pewarnaan alam itu juga akan hilang.
Sehingga waktu itu kita kampanye mendorong konservasi tenun adalah bukan hanya menyelamatkan kehidupan perempuan, tapi juga menyelamatkan lingkungan pada saat itu. Jadi konservasi kita bicara bukan sekedar silakan menanam atau segala macam, tapi juga melihat nilai-nilai yang ada di situ. Nah, juga tahun 90-an gerakan lingkungan dan perempuan juga masih diwarnai dengan gerakan ekofeminisme. Artinya melihat lingkungan sama dengan perempuan, ya, di mana lingkungan itu punya semangat memelihara, nurturing, perempuan juga begitu. Nah, yang kami lakukan pada saat itu bukan tidak bicara soal ekofeminisme, tapi bagaimana perempuan memang punya peran, ya, dalam konservasi sumber daya alam dan juga dalam kerja-kerja sumber daya alam. Karena dalam tenun bukan hanya konservasi yang dilihat, tapi juga itu ada kerjasama sesama perempuan dan juga nilai-nilai budaya ada di situ. Hak-hak kolektif perempuan muncul di situ. Dan kalau ada masalah, waktu itu kita lihat karena tahun 90-an itu kan sempat ada gempa di Flores. Tenun itu juga bisa menjadi semacam celengan, ya, untuk menyelamatkan ekonomi tingkat rakyat. Jadi kita melihatnya secara komprehensif. Nah, keadilan gender masuk dari pengalaman-pengalaman seperti itu, pengalaman-pengalaman kita di lapangan, pengalaman-pengalaman kita mengelola konflik sumber daya alam. Dan kalau keadilan gender tidak masuk, kita akan lupa membela hak-hak perempuan yang khas, ya, ketika konflik sumber daya alam terjadi. Karena kita sering mengeneralkan kasus, gitu. Jadi misalnya ada konflik sumber daya alam, berapa masalahnya? Ada sekian pohon tumbang, ada sekian hektar air tercemar, terus dampaknya apa? Karena begitu bicara dampak, kita suka lupa soal ada dampak yang khas yang dialami oleh laki-laki dan perempuan maupun terhadap anak. Nah, dari pengalaman itu maka lahirlah salah satu nilai Walhi, menerjemahkan keadilan itu bukan hanya keadilan per se, tapi juga keadilan gender. Ya, halo, Mbak Rimbi. Nggak kedengeran, Pak. Artinya kalau kita bicara soal dampak lingkungan ini, apa yang dialami oleh perempuan ini dampaknya lebih khas dan spesifik gitu ya? Dampaknya akan beda. Jadi misalnya, ya, penggusuran lahan, semua orang akan tergusur, laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia. Tetapi karena relasi perempuan dengan lingkungan juga berbeda, nah, laki-laki dan lingkungan berbeda, maka dampaknya akan khas. Pertama, tentu saja perempuan punya alat reproduksi yang lebih canggih dibanding laki-laki, karena dia punya kapasitas melahirkan. Nah, kalau kita cuma bilang, ada 100 orang kena dampak, tapi kita nggak mengukur dampaknya, nanti bantuan atau advokasi kita terhadap perlindungan dampak itu juga akan berkurang. Jadi, padahal misalnya ketika perempuan memiliki reproduksi yang lebih complicated dibanding laki-laki, kebutuhan terhadap air bersih juga dia akan lebih tinggi, gitu ya. Kebutuhan akan WC untuk bersalin juga akan lebih sering, gitu. Nah, kalau itu tidak dilihat misalnya, ya, jadi Anda bisa bayangkan seorang perempuan misalnya hanya untuk buang air kecil itu bisa jadi masalah, ya, karena malu, karena takut segala macam. Nah, kalau itu nggak dipenuhi, itu bisa menjadi penyakit ke dalam tubuhnya. Juga misalnya dampak-dampak pencemaran logam berat. Alat reproduksi itu akan lebih mudah diserang oleh logam berat. Misalnya kita punya kasus di Sulawesi Utara waktu itu, bagaimana pencemaran logam berat itu menyerang, mohon maaf, alat-alat genital perempuan, karena perempuan yang lebih rentan kepada payudaranya, kepada vaginanya. Nah, kalau kita nggak punya perspektif itu, maka perlindungan terhadap korban-korban perempuan kita juga akan abai, gitu. Dan kita turut serta menegasikan hak-hak perempuan di dalam akses lingkungan yang baik dan bersih. Misalnya kalau bisa diberikan contoh nih Mbak Rimbi, upaya yang kemudian dilakukan oleh Walhi untuk memastikan nilai keadilan gender itu ada di dalam advokasi lingkungan hidup itu seperti apa, Mbak?
jujur untuk menginternalkan nilai-nilai itu berat ya. Jadi ketika tahun 90-an kemudian saya jadi pimpinan eksekutif ya, di mana saya membawahi berbagai macam campaign-nya. Biasanya kalau mereka advokasi di lapangan, investigasi di lapangan, kemudian balik dengan data, saya suka akan bilang, korbannya berapa? Sekian. Perempuannya berapa? Nggak tahu. Balik lagi ke lapangan. Tanya lagi. Kalau itu nggak dapat, ya berarti kamu salah, kita salah. Dan itu untuk menekankan kayak gitu, setengah mati. Karena memang kita sudah terbiasa bicara dengan angka-angka besar, bicara secara general. Dan memang susah ya dalam konteks konflik misalnya kan, nggak mungkin semua orang bisa ditanya gitu. Tetapi dari awal kita harus sudah bikin data terpilah itu. Berat. Jadi dalam masa jabatan saya pimpinan eksekutif 5 tahun itu paling ribut urusan itu dan menginternalkan itu yang berat. Tapi begitu masuk, jadi datanya masuk langsung. Begitu masuk kepada para campaigner itu akan lebih mudah. Jadi misalnya, ini Pak ada korbannya sekitar satu desa, mungkin ada sekitar 50 orang ibu-ibu, ada yang melahir dalam kondisi hamil, sudah bisa begitu. Jadi nggak bundelan ke sana. Kalau sudah bisa menghasilkan data terpilah itu, kita bisa membangun strategi advokasi yang lebih tajam, kemudian juga strategi bantuan kepada korban juga lebih tajam. Jadi misalnya kalau kasih bantuan makan, kita tahu ini makanan khusus buat lansia, makanan khusus buat ibu-ibu menyusui atau ibu-ibu hamil. Dulu sebelum ada kesadaran gender gitu ya, ya nggak ada, sama aja semua disamakan gitu. Dan masalahnya isu kesadaran gender itu memang isu yang harus terus-menerus diangkat, kalau enggak orang lupa. Termasuk saya juga lupa kalau misalnya saya udah lama nggak ngurus masalah ini. Yang lain ada banyak misalnya keengganan untuk mendalami isu gender, dianggapnya kurang keren, lebih keren kita naik gunung ya. Jadi kalau mau otokritik kepada wali begitu, lebih keren kita demo juga keren, tapi menurut saya melakukan data terpilah itu juga sama kerennya, sehingga kita bisa melakukan advokasi yang lebih tajam. Nah, Mbak Rimbi, karena ini kan sudah disuarakan dari tahun 90-an ya, tadi seperti yang Mbak Rimbi sampaikan, artinya sudah cukup lama. Nah, kalau Anda melihatnya sampai dengan hari ini nih, apa sudah ada kemajuan begitu? Baik di internal organisasi maupun di langkah-langkah advokasinya Walhi, mungkin ini juga jadi masukan di usia Walhi yang sekarang sudah 40 tahun nih Mbak Rimbi. Ya, begitu ada nilai-nilai itu lahir ya, keadilan nilai lahir kan memang kita mencoba menurunkannya di dalam SOP. Kemudian kita membuat pelatihan-pelatihan internal. Kemajuannya lamban tapi ada, karena memang itu hubungannya dengan kesadaran. Dan isu mengharus utamaan gender pun sampai sekarang kan juga masih menjadi isu utama ya dalam di gerakan sosial kita. Di level Walhi saya kira ya tadi ada tapi lamban, tapi juga nggak hilang. Karena memang harus ada kemampuan untuk mempelajarinya. Saya kira sepanjang saya mengenal Walhi sudah kita memperkenalkan isu keadilan gender. Di level setidaknya level Seknas, keinginan untuk mengimplementasikan itu ada, tetapi kurang cukup orang yang mau mengimplementasikan itu dalam kerja sehari-harinya. Jadi kalau mau level 1 sampai 10 masih di bawah 5 lah. Ada tapi belum memuaskan. Itu dalam level Walhi. Tetapi saya juga menghormati misalnya penolakan di tubuh Walhi maupun di aktivis Walhi mengenai isu keadilan gender itu semakin lama semakin berkurang, karena saya menganggap karena ada pemahaman bahwa memang keadilan gender itu patut diimplementasikan walaupun prosesnya juga lamban. Di tingkat gerakan sosial, gerakan perempuan sebenarnya juga
juga lamban untuk memahami isu gerakan lingkungan. Jadi saya mau bilang gerakan lingkungan, gerakan perempuan itu masih terkotak-kotak untuk memandang keadilan gender dalam pengelolaan lingkungan gitu. Kalau gerakan perempuan masih bicara soal kekerasan terhadap perempuan ya, kemudian dan agak luput melihat bahwa dalam konflik sumber daya alam juga ada kekerasan terhadap perempuan. Gerakan lingkungan juga masih melihat hutan, laut, pengelolaan hutan, masyarakat adat, tapi juga suka lupa bahwa dalam ngomong hutan, laut, dan teman-temannya juga ada manusia, dan ketika ngomong manusia ada laki-laki dan perempuan. Nah, itu harus selalu terus diingatkan. Dan belum sukses dengan baik menurut saya sampai sekarang. Iya, Mbak Rimbi, terima kasih banyak waktu dan obrolannya soal keadilan gender dan lingkungan hidup. Sama-sama. Ya. Sukses selalu. Demikian obrolan kita dengan Arimbi Heru-Putri tentang keadilan gender dan lingkungan hidup. Sampai di sini Pustaka Walhi, kita ketemu lagi di edisi mendatang. Salam adil dan lestari, pulihkan Indonesia.